Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini, podcast Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Pembahasan kita kali ini yaitu kita membahas sebuah topik yang sedang hangat dibicarakan saat ini, yaitu kami sampaikan menggunakan pantun. Oke. Pergi ke pasar di pagi hari, sampai di pasar kepala pusing. Adapun judul podcast kita kali ini yaitu bahaya dari bullying. Teman-teman, ruang ngopi dimanapun berada, saat ini kita heboh dengan digegerkan dengan sebuah berita di salah satu sekolah negeri di Jakarta, tepatnya di SMA Negeri SMAN 72 Jakarta, yang mana sempat terjadi insiden pengeboman ketika di dalam kegiatan ibadah waktu pelaksanaan sholat Jumat. Untuk itu coba kita lihat cuplikan dari video tersebut. Dugaan korban perundungan atau bullying sebagai pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa, Gading, Jakarta Utara menjadi isu yang semakin beredar pasca kejadian. Terduga pelaku yang seharusnya libur sekolah sengaja masuk untuk membalas dendam dengan meledakan bom rakitan di dalam masjid. Di tengah upaya kepolisian mengusut kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta, kabar beredar bahwa pelaku ledakan merupakan seorang siswa yang menjadi korban perundungan. Siswa kelas 12 yang seharusnya libur sengaja masuk demi membalas dendam kepada teman-teman yang kerap membulinya. Salah seorang siswa mengaku mengetahui F kerap menjadi korban perundungan hingga mentalnya tidak kuat. Terduga pelaku juga diketahui tindakan bullying itu adalah sebuah tindakan yang sangat berbahaya. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan kejadian yang disebabkan salah satunya dikarenakan akibat dari bullying. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui bahwasanya bully ini, pembulian kepada orang lain itu salah satu bentuk yang sangat berbahaya. Karena yang pertama, dia dapat menghilangkan kepercayaan diri. Yang kedua, dia bisa melukai hati seseorang. Dan yang ketiga, bahkan bisa menimbulkan trauma seumur hidup untuk korban. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui apa itu bullying terlebih dahulu. Bullying ini berasal dari kata bully yang artinya menggertak atau menindas. Secara umum, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap orang lain secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti. Nah, bentuk bullying ini teman banyak sekali, baik itu dari bentuk fisik, setelah itu verbal, sosial, dan cyberbullying. Yang pertama, fisik, dengan cara memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Atau verbal, mengejek, menghina, memaki, memberikan julukan buruk terhadap orang lain. Atau berdampak dengan bullying secara sosial, mengucilkan seseorang dari pergaulan, menyebarkan gosip yang tidak pantas, atau menyebarkan fitnah. Dan yang terakhir bisa bisa digunakan cyberbullying, menghina, mengancam, atau mempermalukan orang lain lewat media sosial. Jadi teman-teman, bully ini banyak sekali macam-macamnya. Baik itu lewat fisik, atau verbal, sosial, dan cyberbullying. Terus bagaimana pandangan Islam melihat tentang kondisi saat ini? Yang mana banyak sekali terjadi kasus bullying di sekolah-sekolah. Bahkan sampai merenggut nyawa. Ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Bahkan yang kali ini, yang di SMAN 72 ya, 72 Jakarta itu, bahkan dia nekat untuk meledakkan bom di tengah-tengah teman-temannya yang sedang melakukan ibadah. Karena apa?
karena salah satu efek dari akibat bullying tersebut. Maka dari itu, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang melakukan bullying ini? Bagaimana pandangan Islam, bullying termasuk perbuatan yang bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menginfokan bahwasanya bullying ini adalah satu tindakan yang termasuk ke dalam perbuatan zalim. Dan ini masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Karena kenapa? Karena menyakiti sama manusia tanpa haknya. Nah, Islam menekankan bahwasanya penting untuk kita semua menghormati, menyayangi, dan menjaga harga diri orang lain. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat yang berbunyi, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya, boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Jadi teman-teman, perihal bullying ini sudah diatur dalam Al-Quran. Larangan-larangan yang telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Salah satunya adalah tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yang mana di sana Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk jangan mengolok-olok orang lain dan jangan memberikan gelar-gelar yang buruk kepada orang lain. Karena kenapa? Orang yang membuli belum tentu lebih baik daripada orang yang membuli. Maka dari itu Rasulullah juga bersabda, hadis riwayat Muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya, tidak boleh merendahkannya, dan tidak boleh juga menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi masih banyak teman-teman hadis tentang larangan untuk melakukan bullying kepada orang lain. Selain itu Rasulullah juga mengingatkan, cukuplah seseorang dianggap berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam pandangan agama, bullying itu termasuk dosa yang besar teman-teman. Dosa yang besar karena kenapa? Karena mengandung beberapa unsur. Yang pertama, menyakiti hati orang lain. Ini termasuk larangan. Yang kedua, merendahkan martabat manusia. Ini larangan dari Allah bahkan dari Rasul. Dan yang tiga, menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Dan yang terakhir, bisa membuat seseorang yang dibully itu menjadi trauma seumur hidup. Bahkan, perbuatan bullying ini teman-teman, bukan hanya sebatas diatur oleh agama. Bahkan di dalam hukum negara, bahkan dimasukkan ke dalam hukum tindak pidana. Kalau misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 dan 311, pasal 310 KUHP menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dapat dikenai hukuman penjara hingga 9 bulan. Pasal 311 KUHP, jika penghinaan dilakukan dengan tuduhan palsu, pelaku bisa dipenjara hingga 4 tahun. Dan yang poin B, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pasal 27 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik di media elektronik dapat dipenjara hingga 4 tahun dan denda maksimal 750 juta. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76C dan 80, melarang kekerasan terhadap anak baik itu fisik maupun psikis. Pelaku bisa dipidana penjara hingga 3-6 bulan. Dan atau denda hingga 72 juta rupiah. Jadi teman-teman, dari yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya perbuatan bully ini sangatlah berbahaya. Maka dari itu, semuanya, baik itu anak-anak sekolah dan bukan anak yang sekolah, maka hindarilah tindakan bullying, karena itu berdampak besar kepada orang yang membuli
dan orang yang dibully. Maka dari itu, jikalau teman-teman ingin merasa bagaimana sakitnya orang yang dibully, rasakanlah bully diri sendiri dulu. Bagaimana kalau misalnya kita sendiri berada di posisi mereka yang dibully itu? Apakah kita kuat atau tidak? Bahkan kita bisa melakukan tindakan yang lebih jahat daripada mereka. Maka dari itu, yang paling penting dari kita adalah kita harus menghindari perbuatan atau tindakan bullying kepada teman-teman dan yang lainnya. Maka dari itu, kita harus saling menghormati, menjaga lisan, menebarkan kasih sayang, berbuat baik kepada sesama tanpa memandang kayanya, miskinnya, anak pejabatnya, atau gantengnya, atau jeleknya, atau cantiknya, atau dikarenakan nasabnya. Maka dari itu kita harus saling menyayangi kepada sesama tanpa melihat status sosial mereka. Salah satu hadis Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Maka dari itu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di podcast pada kesempatan kali ini. Semoga kita terhindar dari perbuatan bullying, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan itu salah satu perbuatan dosa yang besar dan bisa mendapatkan hukuman penjara sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya. Maka dari itu, sebelum kami selesai, maka kami akan membacakan puisi tentang bahaya bullying. Jangan lagi ada luka. Di dunia yang katanya maju, masih ada hati yang jatuh karena kata yang lucu. Mereka bilang hanya bercanda, tapi mengapa disapa malah terluka? Hentikan, kau tahu perang yang ia hadapi di balik senyumannya yang palsu, yang kau ejek ia setiap hari. Satu hinaan darimu bisa jadi alasan baginya untuk menyerah pada suatu waktu. Islam mengajarkan kasih dan cinta, bukan menindas yang lemah di hadapan kita semua. Karena mulia bukan karena kuat, tapi karena bisa lembut kepada sesama umat. Jangan biarkan lidahmu menumpuk sebuah dosa. Gunakan suaramu untuk menjaga sesama, agar bumi ini lebih damai dan hati-hati yang rapuh bisa kembali tenang. Aku pernah ingin berbicara, tapi suara ini tenggelam di tawa mereka. Aku pernah ingin tertawa, tapi bibir ini kaku karena takut salah berkata. Mereka bilang aku aneh, padahal aku hanya berbeda. Mereka tertawa di atas air mataku, dan dunia pun ikut diam seolah setuju. Bullying itu pembunuhan tanpa darah, kejahatan tanpa senjata, tapi efeknya bisa membunuh jiwa, bahkan sebelum ajal pun tiba. Wahai jiwa yang beriman, hentikanlah sebelum terlambat. Jangan biarkan kata menjadi dosa. Jadilah cahaya bagi yang terluka. Wahai jiwa yang beriman, hentikanlah sebelum terlambat. Jangan biarkan kata itu menjadi menyakitkan. Jadilah cahaya di atas cahaya. Jadilah cahaya di atas kegelapan. Jadilah obat bagi yang terluka. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton dari podcast kita kali ini. Sebelum kita tutup, kita seruput dulu kopi hitamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ruang ngopi tanpa kopi. Apa namanya? Hah? Ruang ngopi tanpa kopi bagaikan hari tanpa, bagaikan pagi hari tanpa matahari. Ruang ngopi tanpa kopi
bagaikan pagi hari tanpa mentari. Oke, terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Saya Rizky Riko, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.